Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Istiqomah? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, seperti biasa kita akan belajar matematika bersama Bu Lia. Nah, sebelum mulai mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan ya. Masih melanjutkan yang kemarin. Hari ini mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam desimal dan sebaliknya, juga merubah bentuk pecahan biasa ke dalam persen, juga sebaliknya. Nah anak-anak, mari kita simak pembahasan Bu Lia berikut ini. Nah anak-anak, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Jadi desimal itu bentuk yang memakai koma. Nah ini ada catatannya ya, yang harus diperhatikan ketika mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi penyebut itu bilangan yang ada di bawahnya pecahan agar menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Yang kedua, banyak angka di belakang koma sama banyak dengan angka 0 pada penyebut ya. Nanti di soal akan lebih jelas. Ya, ini soalnya ya. Ubahlah ke dalam bentuk desimal. Nomor 1, Bu Lia punya pecahannya 3/5. Akan kita ubah ke bentuk desimal. Tadi di dalam catatan awal, penyebutnya ini ya, 5 ini harus diubah ke dalam bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah karena ini 3/5, bisa kan kalau 5 menjadi 10? Nah karena bisa 5 menjadi 10, maka penyebutnya kita jadikan 10 ya. Menjadi 10 itu kan dikali 2, jadi pembilangnya juga dikali 2, 3 kali 2 6. Nah ini 5 kali 2 10, sudah per 10. Lalu kita ubah menjadi desimal. Tadi di bahasan tadi ini ya, banyak angka di belakang koma sama banyak dengan angka 0 pada penyebut. Jadi lihat, ini penyebutnya itu 10. Berapa angka 0-nya? Ada 1. Berarti desimalnya adalah 0,6. Nah ini ada 1 bilangan di belakang koma ya. Soal selanjutnya ada 5/25. Kita ubah ke desimal ini ya. Di bawah saja nih ya biar jelas. 5/25 kita ubah penyebutnya menjadi per 10 bisa? Nggak bisa ya, bisanya per 100. 25 biar jadi 100 dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 5 kali 4 20. Jadi 20/100. Lihat tadi yang anak-anak ya, ini per 100 itu angka 0-nya ada 2. Jadi di belakang koma 2 angka ya, 0,20. Ini desimalnya. Tapi Bu, boleh nggak kalau kita tulisnya 0,2? 0,2 juga boleh ya, menulis seperti ini ya. Ya. Sekarang lanjut ke nomor 3, ada 1/8. 1/8 berapa desimalnya? Kita ubah juga menjadi per 10, bisa? Tidak bisa. Per 100? Tidak bisa. Bisanya per 1000 ya, yaitu dikali 125. Maka pembilangnya juga dikali 125. 1 kali 125, 125. Lihat ini, angka 0-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 3. Jadi di belakang koma ada 3 angka ya. Jadi 0,125. Nah begitu ya anak-anak ya. Sekarang sebaliknya ya, kita akan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Caranya ya diubah ke pecahan biasa ya. Karena ini di belakang koma ada 1 angka, artinya penyebutnya 0-nya 1 atau per 10. Jadi ini 6/10 ya.
Dari mana Bu 10 ini ya? Di belakang koma ada satu angka, berarti penyebutnya nolnya 1 atau per 10. Nah, kemudian ini kita sederhanakan kalau bisa ya. Sederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil, lebih sederhana. Ini bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 0,6 itu 3/5. Yang nomor 2, 0,20. Lihat, di belakang koma ada berapa angka? 2. Berarti penyebutnya itu nolnya ada 2 ya. 2. Ini otaknya, pembilangnya 20. 20 per 100. Kita sederhanakan ya. Sederhanakannya Bu, bagi berapa? Dibagi 10 ya, bisa langsung ya. 10. 20 bagi 10, 2. 100 dibagi 10, 10. Ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Jadi 1/5. 0,20 itu pecahan biasanya adalah 1/5. Jadi harus dalam bentuk yang paling sederhana ya. Yang ketiga, 0,125. Lihat, di belakang koma ada 3 angka. Berarti penyebutnya nolnya ada 3. 1, 2, 3 atau per 1000 ya. Ini dipindahkan angkanya 125. Nah, 125 per 1000 kita sederhanakan ya. Boleh dibagi berapa aja, asal yang bisa ya kedua-duanya. Bulia ini karena ada 5-nya, kita bagi 25 aja ya. 125 dibagi 25 berapa? Ya, 5 ya. 1000 dibagi 25 berapa? 1000 dibagi 25 itu 40 ya. Nah, 5/40. Masih bisa disederhanakan? Bisa ya, dibagi 5, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 40 dibagi 5, 8. Nah, ini sudah selesai, sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi 0,125 itu pecahan biasanya adalah 1/8. Jadi kalian nanti terus disederhanakan sampai bentuk terkecil, bentuk paling sederhana ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya ya. Jadi ada satu lagi ini, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen itu per 100. Ini ya catatannya. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena kan tadi di awal persen itu adalah per 100 ya. Mari kita lihat contohnya. Ini Bulia ada ya soalnya, ubahlah ke dalam bentuk persen. Ini lambang persen ya. Nomor 1 ada 1/20. Nah, caranya tadi, karena persen itu per 100, ubahlah penyebutnya menjadi 100. Harus 100 ya. 20 dikali berapa agar jadi 100? Kali 5. Berarti pembilangnya juga kali 5. 1 kali 5, 5. Nah, ini sudah 5/100. 5/100 itu artinya adalah 5%. Nah, mudah kan ya? Satu lagi. Ada soalnya 3/50 sama dengan berapa persen? 3/50. Nah, penyebutnya tadi harus dijadikan per 100. 50 agar jadi 100 dikali 2. Berarti pembilangnya juga kali 2. 3 dikali 2, ya 6. 6/100. Berarti ini adalah 6%. Nah, mengerti ya anak-anak? Nah, sekarang yang terakhir adalah mengubah
pecahan persen tadi ya ke dalam pecahan biasa. Jadi kita balik ya. Ini catatannya, ubahlah menjadi pecahan biasa itu dengan mengubah menjadi pecahan biasa per 100. Karena kan persen per 100 ya. Kemudian lalu sederhanakan pecahan itu ya. Maka untuk lebih jelasnya kita bahas bersama ini ya. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nomor 1 ini Bu Lia punya 5%. Ini sama dengan soal yang tadi ya, kebalikannya. Kita ubah 5% ini tadi, persen itu per 100 ya. Jadi 5% sama dengan 5 per 100. Nah 5 per 100 ini sudah jadi pecahan biasa. Tapi harus kita sederhanakan ya. Dibagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bebas. Asal bisa membagi keduanya. Karena ini ada 5-nya, jadi Bu Lia bagi 5 saja ya. 5 dibagi 5 itu berapa? 1 ya. Lalu 100 dibagi 5 itu adalah berapa anak-anak? 20. Nah, jadi 5% ini pecahan biasanya adalah 1 per 20. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Selanjutnya ada 30%. Ubah ke pecahan biasa persen per 100. Jadi 30% sama dengan 30 per 100. Ini sudah jadi pecahan biasa, tapi kita sederhanakan ya. 30 per 100 dibagi dengan bilangan yang bisa membagi keduanya. Bu Lia bagi 10 aja ya. Nah, pembilang dan penyebutnya 30 dibagi 10 3, 100 dibagi 10 10, 3 per 10. Jadi 30% itu sama dengan 3 per 10. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, demikian anak-anak pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Tadi yang pertama kita sudah mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam desimal dan sebaliknya dari desimal ke biasa. Dan yang kedua tadi mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam persen dan sebaliknya ya, dan juga mengubah bentuk pecahan persen ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ingat tadi kunci-kuncinya ya. Kalau persen itu artinya adalah per 100 itu ya. Semoga nanti kalian bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti setelah mengerjakan latihan soal yang akan Bu Lia share nanti di grup WA kelas ya. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian bisa tetap mengikutinya dengan semangat, bisa lebih paham, bisa lebih terampil lagi dalam mengerjakan soal matematika ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.